ini sebuah visi nasional Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Indonesia. Pakai ini lihat dia. Ya Allah. Lupa. Itu Daniel yang apa itu? Itu lihat pengertian pembahasan itu udah aku kirim ke obrolan itu loh. Gimana? Cara pandang mengenai bangsa Indonesia terhadap rakyat dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik. Ini ada juga menurut para ahli. Ya kirim, Miss. Coba nanti di obrolan aja, taruh di obrolan. Ya, bentar. Kalau ini, menurut Munajat Danus Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapan di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Iya sih. Yang itu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Ya, setuju. Itu aja. Ya, itu aja. Iya, bagus. Langsung kirim di itu, Di. Habis pengertian ini apa? Kita kalau kataku, tantangannya di wawasan Nusantara, kelautan di Indonesia tuh dijelasin juga. Kayak permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia gitu. Oh. Contoh kasusnya ada. Gampangnya ada. Oh ya. Contoh kasus. Dan cara boleh. mengatasinya. Apa nggak dikasih cara mengatasi ininya juga, Nev? Iya dikasih. Harus. Contoh kasus. Terus sama apanya? Cara mencegah biar tidak terjadi cara lagi. mengatasi solusinya tuh, Ca. Ya, solusi biar tidak terjadi lagi. Apa tuh buat kasus-kasus tentang kelautan ini kan pasti ada pasalnya kan ya? Iya, ada. Ya. Ada. Iya, kasih itu juga nanti. Ya, itu maksudnya di Z. Iya. Bener, maksudnya di Z ya? Iya, Pak ya? Iya, ZEE. Iya, ZEE. Taruh di mana itu? Sekalian sama contoh nanti itu kasusnya, saja. Nanti, contoh kasus. Untuk pasal-pasal itu masuk di contoh kasus ya, misalnya ada kasus yang dilanggar, nah itu melanggar pasal apa gitu aja. Pasal-pasalnya tuh pelanggarannya tuh kayak gimana? Ya kayak itu nelayan asing, nelayan dari negara asing tuh ngambil masuk ke perairan Indonesia buat nangkap ikan ilegal misalnya. Nyari contoh-contohnya gitu. Mana Daniel? Aku contoh kasusnya udah nemu. Aku pasalnya juga nemu juga di. Kenapa? Contoh kasusnya juga nemu. Ini nih aku kirim semua. Iya, kirim semua daftar tinggal ini. Aku nemu di kompas.com. Aku di detik Kalau untuk di tahun 2022 sekarang masih gak ada kasusnya. Kalau yang paling terbaru tuh akhir tahun 2021. Yaitu sengketa di perairan Natuna. Natuna itu yang sama Cina itu. Iya, Cina dan Malaysia. Oh, Malaysia itu Malaysia juga ikut itu Malaysia. Iya, Ada pasalnya juga itu lah. Ada. Belum. Nah, ini ada dulu. Ini aku udah nemu aku udah nemu. Iya, langsung aja dah di anunya. Di chatnya dah. Ya. Solusi, bentar. Ada solusi. Iya, Elia. Dibantu solusi dah. Solusi.
Nanti belakangan kan tinggal parafrase, Pak. Ini pasal-pasalnya yo. Iya, pasalnya yang terkait ke itunya aja. Ke kasusnya aja. Iya. Kasusnya kan anu iku kan? Apa? Yang apa itu tadi? Natuna tuh. Konflik Ya, Laut Natuna Utara. Kan ya? Natuna Utara. Iya, Natuna. Perairan mana itu? Natuna. Indonesia Cina. Iya. Mati laptop Mati laptop Natuna Selatan. Iya, coba ada cari. Ini ada juga Sengketa kok di akar Natuna. masalahnya. Pakai detik news ada? Nggak apa-apa tah? Pakai detik news. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Yang nggak boleh Wikipedia sama Brain juga. Kompasiana nggak boleh, Aku kirim Kompasiana. di grup ya, ntar kamu salinin ya. Soalnya nggak bisa aku. Oke. Kirim linknya yo. Ya. Itu. Udah. Ojo-ojo sama ya sing didelok. Jangan-jangan. Solusi pemerintah harus yang menolak secara tegas klaim Cina dalam hal apapun di wilayah ZEE. Akar permasalahannya di anu juga lah. Iya, coba Ini ada. Itu Ada permasalahan. yo. Di sini ada strategi Cina dalam melegitimasi klaimnya tuh. Ya, itu Masuk gak sih kayak kenapa kok ya dijelaskan aja tapi gak usah sampai secara rinci, cuma dijelaskan gamblang kok. Iya, tapi bisa mencakup semuanya gitu. Gini dah, tak bacain aja dah masalahnya. Dah. Klaim atas wilayah perairan Natuna pernah dilakukan oleh Cina dan Malaysia. Terakhir pada tahun 2021, Cina menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di perairan Natuna karena diklaim miliknya. Padahal Laut Cina Selatan adalah ZEE Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Itu juga ada pasalnya, UNCLOS pasal 73. Itu juga dijabarkan. Ya wis iku cantumin. Pasal 73. Iya, pasal 73. UNCLOS pasal 73 juga memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menegakkan hukum dan peraturan. Tak kirim dah. Berarti kalau itu masuk, berarti ini ya juga masuk pasal ini. Nah, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Indonesia itu juga masuk berarti. Iya, gimana isinya itu? Berdasarkan pasal 4 itu memiliki hak untuk eksplorasi dan eksploitasi di kawasan ZEE. Iya. Iya, benar. Berarti ya juga masuk itu. Masuk juga itu. Iya, masuk. Yang dia apa terus mas solusi agar tidak terjadi lagi kesimpulan. Itu ya Elia yang ngirim tuh. Di Benar. Itu solusinya sudah. Enggak yang ini solusi terus apa? Udah, Kesimpulan. solusinya itu. Kesimpulan nggak usah. Kesimpulan. Gak harus nih kayaknya, gak di anu juga. Kalau yang mau dikasih ya nanti itu. Kalau udah di parafrase baru solusinya. Apa kesimpulannya? Ya tulis dulu aja Kak. Yang D kesimpulan. Oke. Apanya ini, Nev? Itu kasusnya di. Tolong anukan di. Oh iya. Itu juga aku ngirim di grup link. Kenapa jadi sengketa di perairan laut Indonesia? Sebentar. Ini tapi bukan tujuan nggak sih, penyebabnya nggak sih?
Kalau Penyebab. penyebab masuknya di contoh kasus itu, Iya, ini kan kenapa terjadi sengketa di perairan laut Indonesia? ya yang dijelasin sama Nadia tadi. Ini juga tujuan dari konvensi tersebut ialah melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas. Ya itu masukin di contoh kasus saja kalau gitu. Oh, Ya, iya. Nes. Gabung sama contoh kasusnya ya? Contoh kasus ya, bawahnya itu yang kamu sebutin tadi kan masuk di contoh kasus berarti. Iya. Iya. Nanti cocok gak cocoknya tak anu lagi dah. Ya. Udah ketemu semua ini kewenang apa aja ini? Tadi sebelum dijelaskan tertarik. Iya, aku ngirim ya? Iya. Iya, cuma sepenggal gitu tuh. Tadi kasih tahu. Kurang jelas informasinya. Itu ya. Aduh. Bentar. Ya. Jelaskan tentang rezimnya dulu. Jadi kayak rezim hukum internasional tentang ZEE itu sudah di apakan ini? Oh, sudah dikembangkan lewat konvensi PBB. Nah, tujuannya itu ya buat melindungi kepentingan kayak kepentingan apa ya? Kelautannya setiap negara gitu dari bahaya dari kayak yang ngambilkan sembarangan, terus pengambilan wilayah dari negara lain kayak gitu. Terus bentar. Tapi di ZEE-nya itu negara lain itu juga punya hak buat kayak ngatur-ngatur beberapa hal gitu loh. Jadi negara lain tuh juga bisa kayak komentar. Enggak deh, kayaknya aku pengen minta ini sedikit. Kalau enggak kayak minta izin buat bangun apa namanya? Ini membentangkan kabel di bawah laut dan pipa kayak pipa minyak, pipa gas di bawah lautnya Indonesia tuh negara lain tuh masih bisa. Oh enggak sih? Ya. Paham. Dalam kutipan hal itu tuh kudu kayak diizinkan dulu sama UNCLOS, UNCOLOS. Nah, biar apa? Biar kayak ke data gitu loh. Nah, sedangkan kasusnya si Cina itu gak izin dulu gitu loh mau ngeklaim. Semena-mena. Iya, pokoknya langsung diklaim kalau misalnya Natuna Cina Selatan tuh punya aku gitu loh. Padahal kalau misalnya dia di aturan UNCLOS sama ZEE itu masih punya masih punya Indonesia gitu loh. Diklaim semena-mena terus gak izin dulu, gak ada persetujuan dulu gitu sama Indonesia, pokoknya langsung diklaim. Soalnya katanya kawasan itu tuh dilewatin sama kapalnya Coast Guard-nya ZEE, Coast Guard-nya Cina di ZEE Indonesia, di wilayahnya Indonesia. Jadi Cina tuh ngeklaim soalnya kapal-kapal Cina tuh lewatnya tuh di situ gitu. Iya. Udah?